Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapsinar, Prodi Manajemen, kelas 232C. Di sini saya akan meresume pertemuan atau presentasi dari pertemuan 2, yaitu prinsip-prinsip etika bisnis. Dari prinsip-prinsip etika bisnis di sini juga terbagi ada beberapa poin, yaitu 3, ada lingkungan bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis dan penerapannya, dan tujuan etika bisnis. Nah, dan kita masuk dari lingkungan bisnis dulu. Perubahan lingkungan bisnis yang terjadi begitu cepat telah menggeser paradigma bisnis tradisional yang berorientasi laba menjadi berorientasi pada bisnis yang bertanggung jawab. Masyarakat dan konsumen secara umum memberikan penilaian lebih terhadap produsen yang menjelaskan bisnis secara beretika, lebih bandingkan dengan hanya mengejar keuntungan semata. Adapun itu dibahas secara bersamaan. Setiap terjadi peningkatan atas pencapaian terhadap prestasi etis perusahaan, mereka secara spontan akan melakukan diseminasi informasi terhadap publik dengan tujuan meningkatkan posisi perusahaan dalam image masyarakat sebagai perusahaan yang menjelaskan bisnis secara beretika. Di sini juga ada dibahas, semakin baik sebuah perusahaan, diasumsikan semakin baik nilai posisi etikanya, dan nilai demikian semakin meningkatkan potensi profitabilitasnya. Inilah perbedaan antara orientasi perusahaan tradisional dan kontemporer, di mana orientasi tradisional menempatkan profit lebih utama dibandingkan praktik bisnis yang beretika, karena mereka menyadari bahwa untuk bisa bertahan dan menjadi usaha yang going concrete, perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang beretika. Lalu poin kedua yaitu prinsip-prinsip etika bisnis dan penerapannya, yaitu bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran, dan distribusi, sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. Adanya tidak bisa terlepas dari adanya dua unsur, subjek dan objek. Subjek bisnis adalah pelaku bisnis untuk sendiri, meliputi pemerintahan perusahaan, pemilik perusahaan, pemegang saham, dan manajer karyawan, produsen, pemasok, distributor, masyarakat, dan konsumen. Adapun batasan mengenai etika bisa ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu dilihat dari objek formal. Etika membahas tentang perbuatan manusia. Dilihat dari sumbernya, etika bersumber dari akal pikiran manusia. Dalam hal ini, etika merupakan cabang ilmu filsafat yang berbicara mengenai baik dan buruknya perbuatan manusia. Dilihat dari fungsinya, etika berfungsi sebagai penilaian, penentuan, dan penetapan dari perbuatan yang dilakukan manusia. Dan keempat, berdasarkan sifatnya, etika bersifat relatif, yaitu berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, etika dibedakan menjadi 3 macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. 1. Etika deskriptif. Etika deskriptif mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat, kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, perbuatan yang diwajibkan, diperbolehkan atau dilarang dalam suatu masyarakat.
lingkungan budaya, dan periode dan dilarang dalam suatu masyarakat lingkungan budaya atau periode sejarah. Kedua, etika normatif. Etika normatif merupakan bagian penting dari etika yang bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata. Dan yang ketiga, metaetika. Metaetika adalah tidak membahas persoalan moral dalam artian baik atau buruknya suatu tingkah laku, melainkan membahas bahasa moral. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dianggap baik, maka pertanyaan adalah apakah arti baik dalam perbuatan itu? Apa ukuran-ukuran atau indikator untuk disebut baik? Untuk memudahkan pemetaan lingkungan etika mempunyai konsep pemahaman yang berlandasan pada 5 isu umum sebagai berikut. Bribery adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima, dan menerima suatu nilai dengan tujuan yang memengaruhi tindakan pejabat ofisial untuk tindakan melakukan kewajiban publik atau legal mereka. Kedua, coercion adalah tindakan pemaksaan, pembatasan, memaksa dengan kekuatan atau tangan atau ancaman. Hal tersebut mungkin aktual langsung atau positif di mana kekuatan fisik digunakan untuk memaksa tindakan melawan seseorang akan atau secara tidak langsung memengaruhi yang mana satu pihak dibatasi oleh pendudukan yang lain dibatasi keberdasarannya. Ketiga, deception adalah tindakan manipulasi orang atau perusahaan dengan menyesatkannya. Keempat, theft. Secara harafiah, theft berarti mencuri. Dan kelima, unfair discrimination adalah perlakuan yang tidak adil atau tidak normal, atau hal yang tidak normal pada seseorang karena ras, umum, jenis kelamin, kebangsaan, atau agama. Kegagalan melakukan orang secara sama ketika tidak ada perbedaan yang beralasan dapat ditemukan antara menolong dan tidak menolong. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi jalanan organisasi bisnis. Adapun prinsip etika bisnis terdiri dari atas beberapa hal berikut, yaitu kejujuran merupakan kunci keberhasilan, keadilan dikemukakan oleh mampu garis besar bahwa prinsip keadilan menuntut orang diperlakukan sesuai porsi yang menjadi haknya. Ketiga, saling menguntungkan. Menurutnya, tanpa adanya prinsip tersebut sulit bagi iklim bisnis untuk bisa berjalan dengan baik dan berperilaku etis. Dan keempat, integrasi moral adalah prinsip ini mengandung sebuah interpretasi moral yang berlaku bagi diri pelaku bisnis dan perusahaan bisnis sedemikian rupa. 5. Kewajaran. 6. Memiliki etika dalam alam dan di lingkungan. 7. Menaati aturan. 8. Sadar atas hak dan kewajiban. 9. Bermartabat. 10. Tanggung jawab. 11. Memelihara janji. 12. Kesetiaan. Dan masih ada lagi poin-poin lain, yaitu poin terakhir C, yaitu tujuan etika bisnis. Tujuan perusahaan mampu berpelaku bisnis secara umum tentu saja memiliki orientasi yang jelas manakala mereka akan menerapkan etika bisnis. Etika bisnis yang bersumber dari peraturan tentu saja bersifat mandatori atau wajib, sehingga jika tidak dilakukan maka pelaku bisnis akan dianggap melanggar atau tidak patuh. Ada pun beberapa tujuan pelaku bisnis menerapkan etika dalam menjelaskan aktivitas antara lain adalah meningkatkan keunggulan bersaing, melindungi kebebasan berbisnis, mengurangi biaya, menghindari sengketa dan sanksi sosial. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dari